Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah sebab-sebab grogi. Baik teman-teman sekalian, grogi sejatinya tidak bisa kita hilangkan sama sekali ya. Misalnya grogi itu biasanya muncul pada situasi yang baru. Siapapun orangnya, sekalipun mereka itu adalah orang yang sudah terbiasa berbicara di depan publik ya, di depan umum, public speakingnya bagus, tapi kalau situasinya baru akan merasa grogi juga. Cuma mungkin kadarnya berbeda jika dibandingkan dengan kita yang kurang terampil di dalam berkomunikasi di depan umum gitu. Nah, sekalipun dia sudah sering berbicara, sering ceramah dan sebagainya, katakanlah misalnya seorang penceramah gitu ya, sudah piawai di dalam satu situasi, tapi kalau pas diminta ceramah di situasi yang berbeda, tiba-tiba dilihat yang hadirnya sampai membludak, kemudian mungkin di situ juga misalnya dihadiri oleh pejabat daerah, pastilah ada rasa groginya gitu ya. Cuma mungkin tidak terlihat ya, groginya itu kadarnya berbeda-beda. Nah baik teman-teman sekalian, misalnya nih kalau di sekolah ya, di kelas nggak apa-apa, kemudian pas di depan lagi upacara misalnya, atau ada acara-acara tertentu di sekolah dimintai pendapat, tampil ke depan, akan grogi dan sebagainya. Kemudian mahasiswa juga begitu, kalau di kelas mungkin presentasi kelas biasa-biasa aja, tapi pas ada situasi baru ada rasa grogi. Jadi siapapun dia, misalnya contoh yang ketiga nih ya, pada saat diskusi bimbingan dengan dosen misalnya nggak grogi, tapi pas seminar proposal ada grogi, lalu dapat dilewati. Nah bukan berarti pada saat sidang kamu tidak grogi, kan udah seminar, enggak juga, karena situasi ya di seminar, suasana seminar proposal berbeda dengan suasana sidang. Nah suasana baru ini membuat kita grogi. Nah baik teman-teman sekalian, grogi itu adalah sebetulnya respon tubuh ya, respon tubuh saat kita stres menghadapi situasi yang baru. Nah grogi itu sama dengan nervous lah, jadi kita nervous di dalam situasi baru itu. Nah kalau bahasa sederhananya nih, grogi itu adalah keder gitu, kagok ya. Kemudian kita tuh gemetar, kemudian salah tingkah di situasi itu menghadapi kelompok audiens yang tidak biasa kita hadapi. Jadi itulah grogi. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, grogi itu sama dengan canggung, jadi kagok gitu ya. Pada saat kita bicara di depan audiens yang tidak biasa kita hadapi, itu canggung, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah baik teman-teman sekalian, kalau kita grogi itu biasanya apa yang dirasakan? Jantung berdebar-debar, kemudian kadang-kadang berkeringat. Nah berkeringat itu macam-macam, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di tengkuk, ada yang di tangannya, tergantung. Nah kalau di sini kan kelihatan oleh audiens, tapi kalau di bagian-bagian sini atau di tangannya tidak kelihatan kita berkeringat. Kemudian suara bergetar ya. Jadi kalau kamu memegang satu benda, kertas misalnya yang mau dibaca, akan kelihatan getarannya kalau ada nada seperti itu, ada getaran ya. Kemudian gejala yang lain adalah mual, kadang pusing, kemudian sulit tersenyum, dan mata itu cenderung membesar. Nah baik teman-teman sekalian, dari yang banyak saya sebutkan, tidak semuanya ada pada seorang yang sedang grogi. Ada mungkin misalnya tadi yang gemetar tapi dia tidak mual gitu. Jadi dari ciri-ciri itu bukan semuanya ada, tetapi mungkin 3 atau 4 dari ciri yang tadi mencirikan bahwa kita sedang grogi ya. Baik teman-teman sekalian, berikut saya sampaikan penyebab dari grogi itu apa beserta contohnya ya, supaya nanti teman-teman bisa tahu cara mengatasi
mengatasinya bagaimana. Nah, jadi tujuan konten ini adalah untuk membantu teman-teman pelajar dan mahasiswa yang akan presentasi baik di kelas masing-masing maupun di situasi lain yang membutuhkan kamu tampil di depan publik ya. Walaupun misalnya publiknya itu tidak terlalu besar karena suasananya baru, cenderung kita merasa grogi misalnya. Nah, ini penyebabnya. Yang pertama itu ada situasi yang dirasakan mengancam. Jadi yang dirasakan ya sebetulnya situasinya tidak mengancam, tapi kita merasakan terancam pada situasi itu. Kenapa? Mungkin orang-orang yang berada di situ di forum itu adalah orang-orang yang menurut kita luar biasa. Nah, kalau teman-teman mahasiswa mungkin di depan tim penguji ya, tim penilai proposal ya, tim pembimbing dan penguji dalam bidang skripsi dan sebagainya. Atau mungkin kalau kita menerima tamu istimewa juga kita bisa ya, itu situasinya merasa terancam dalam hal ini bukan terancam dalam arti yang berbahaya ya, jadi kitanya aja jadi bingung gitu, tidak tenang ya. Kemudian yang kedua adalah kurang persiapan itu macam-macam. Kalau tadi tamu mungkin kurang persiapan suguhannya, kemudian ruangan belum disiapkan, bagaimana kita mau menerima tamu itu belum juga disiapkan, orang di rumah juga belum mempersiapkan diri misalnya. Contohnya misalnya tamu yang akan melakukan kunjungan yang tidak biasa, tiba-tiba ada tamu istimewa nih misalnya ya. Kemudian kalau teman-teman mahasiswa mungkin materi yang akan disampaikan, akan dipresentasikan gitu ya, itu belum dipersiapkan dengan baik. Jadi betul-betul ini bukan dirasakan, betul-betul persiapannya kurang. Nah, itu baru disadari pada saat akan tampil gitu ya. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah persepsi negatif terhadap audiens ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mahasiswa yang sedang menghadapi sidang proposal atau sidang skripsi, mungkin di antara timnya itu ada seorang yang dosen yang punya hubungan dengan kamu itu hubungan komunikasinya kurang lancar, sehingga kamu mempersepsi beliau itu negatif. Waduh, jangan-jangan nanti proposalnya ditolak, jangan-jangan skripsi saya ini tidak di-ACC nanti pada saat sidang dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu membuat kita makin grogi ya. Yang keempat yaitu merasa kurang. Kalau tadi kan persiapannya yang kurang ya, kalau ini rendah diri, jadi saya kok kayaknya nanti gimana ya gitu, saya kan nggak pandai bicara, saya kan kurang pandai memberikan penjelasan, nggak seperti teman-teman yang lain. Duh, gimana ya, mana saya kurang paham teori ini, teori itu. Jadi yang kurang itu menumpuk pada pikiranmu ya. Jadi itu penyebab yang keempat. Kemudian penyebab yang kelima adalah takut. Jadi kamu takut melaksanakan presentasi itu. Jadi kalau mungkin misalnya punya pengalaman selama ini, kalau di kelas misalnya ya, contohnya ada teman-temanmu yang kalau menanggapi dengan debat gitu ya, berbeda pendapat gitu pada kelompok yang lain, pas giliran kamu tampil nih kalau di kelas ya, kalau mahasiswa yang bukan menulis skripsi itu ketakutan duluan. Atau kalau mahasiswa mungkin mendengar temannya waktu bersidang bercerita proses sidang skripsi itu seperti apa, padahal pengalaman sidang skripsi pada satu mahasiswa dengan mahasiswa lain berbeda. Kan orangnya berbeda yang mau bersidang, ya kan? Dosen pengujinya, dosen pembimbingnya, timnya juga berbeda. Meskipun ada yang sama mungkin 1, 2, yang lainnya tim lainnya berbeda. Tanggalnya, waktunya berbeda, judul penelitiannya berbeda, ya. Suasana hubungan batinmu, komunikasi interpersonalmu dengan dosen pembimbing, dengan dosen penguji berbeda. Nah, jadi jangan sampai kamu terbawa oleh suasana atau cerita-cerita yang diceritakan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan sidang. Misalnya mereka menyampaikannya dengan menakutkan.
Nah itu biarlah itu menjadi pengalaman dia. Mudah-mudahan kamu mendapat pengalaman yang baik, yang berbeda dengan dia. Jadi bolehlah didengarkan, lalu diambil apa yang bisa kamu jadikan pembelajaran untuk persiapanmu bersidang gitu. Jangan dimasukkan dalam pikiran sesuatu yang diceritakan oleh temanmu itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Jadi penyebab yang berikut adalah kamu takut berada di situasi baru itu ya. Kemudian yang keenam adalah karena suasana baru itu jadi betul-betul. Jadi yang keenam itu suasananya baru. Jadi betul-betul baru sama sekali sehingga misalnya begini, ketika kamu sudah mempersiapkan diri untuk bersidang di ruang auditorium misalnya ya, tapi tiba-tiba ada perubahan ya, ada perubahan pindah ruangan karena ruang itu akan digunakan untuk acara lain, terus kamu pindah tiba-tiba pada hari H akan bersidang misalnya ke kelas atau ke ruangan yang lain yang baru, itu juga akan berpengaruh pada perasaan grogi. Nah baik teman-teman sekalian, suasana baru ini contohnya begini, kalau teman-teman di kelas nih yang SMA ya, pandai berkomunikasi, memberikan pengumuman, penjelasan di depan kelas. Tapi pas di acara sekolah misalnya pihak sekolah meminta pendapat perwakilan dari setiap kelas, dari ketua kelas masing-masing, memberikan pengalaman belajarnya misalnya masing-masing, entahlah apalah temanya, terus kamu harus naik panggung di sekolah ya, dilihat oleh misalnya kamu kelas 2 ya, dilihat oleh teman-teman kelas 1, kelas 2 yang kelas lain dan kelas 3, banyak yang melihat, semua dewan guru melihat. Jadi meskipun di dalam suasana kelas lancar, di situ akan grogi gitu ya. Jadi atau misalnya di kelas udah biasa, di sekolah udah biasa, tapi pas ada lomba pidato di luar sekolah, kamu juga akan merasa grogi. Ya tinggal groginya seberapa besar. Nah, yang penyebab ketujuh adalah gangguan kepribadian. Dan memang ini gangguan kepribadian ini artinya adalah memang pembawaannya dari kecil itu memang mudah grogi. Nah, ini nanti kita bahas tersendiri. Jadi ada bahasan khusus bahwa ada pada kelompok orang yang meskipun dilatih untuk menjadi tampil tanpa berlama-lama groginya, itu mudah panik, mudah grogi. Itu adalah gangguan kepribadian. Yang ke-8 itu adalah stres. Ya, stres apa? Mungkin ada masalah-masalah lain di luar situasi sidang, bukan karena misalnya kamu sudah memahami hasil penelitianmu, kamu sudah siapkan sedemikian rupa ruangan sidangnya, kamu sudah berkomunikasi baik dengan dosen, tapi kamu punya masalah faktor X ya, misalnya mungkin dengan keluarga, dengan apalah misalnya pihak-pihak di luar dari masalah sidang skripsi misalnya. Kita ambil contoh misalnya ada masalah keluarga, ada situasi yang bikin stres, mungkin ada yang sedang sakit dan masalah-masalah lain yang di luar pembelajaran, itu kamu bawa gitu ke dalam situasi baru yang bersidang itu, jadi stres itu. Nah jadi saran saya kalau akan melaksanakan sidang proposal atau sidang skripsi, kamu harus fokus ke situ, dan yang lain-lainnya usahakan tidak dibawa dulu ya, supaya tidak stres. Nah, jadi itulah teman-teman, ada 8 ya, sebetulnya sih banyak ya penyebabnya, tapi saya coba mengklasifikasikan atau merangkum supaya mudah dipahami oleh teman-teman pelajar dan mahasiswa. Ada 8 yang menyebabkan kita grogi. Seberapa besar grogi tingkatannya dari satu individu dengan individu yang lain itu berbeda ya. Jadi ada yang lama groginya, ada yang sebentar, ada yang groginya kelihatan oleh audiens, ada yang tidak kelihatan. Yang tahu grogi adalah kita sendiri. Jadi itu adalah semua kita bisa lalui, tergantung bagaimana keterampilan kita di dalam mengelola stresnya itu, supaya kita menghindari berlama-lama grogi. Nah baik teman-teman sekalian, saya sampaikan ini penyebab grogi supaya teman-teman bisa memahami bagaimana mengendalikannya,
Dan semoga nanti pada saat bicara di depan umum, di depan publik, apakah di internal kelas masing-masing, kampus masing-masing, atau pada situasi yang lebih luas dari itu, kamu bisa tampil dengan meminimalisir grogimu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.